Setelah itu Tengku pun tanya sama saya, Cik Azhari apa maunya supaya Cik Azhari mendukung Malaysia? Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah konflik yang panjang. Konfrontasi meletus selama pemerintahan Presiden Soekarno. Pendirian Malaysia, menurut Soekarno, adalah taktik Inggris untuk mengacaukan Asia Tenggara. Soekarno adalah motor pendorong di balik kampanye Ganyang Malaysia yang didukung oleh Operasi Ubikora. Inggris telah memerintah Malaysia sejak pertengahan abad ke-18. Kemerdekaan Malaya, Pulau Pinang, dan Malaka dicapai pada tanggal 31 Agustus 1957 dengan nama Federasi Malaya. Singapura saat itu masih di bawah kekuasaan Inggris karena letaknya yang strategis. Begitu juga dengan Sabah, Sarawak, dan Brunei. Gagasan Malaysia pertama kali diusulkan oleh Perdana Menteri Federasi Malaya, Tunku Abdul Rahman, pada 27 Mei 1961 di depan Asosiasi Koresponden Asing di Singapura. Menurutnya, federasi itu akan mencakup Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei. Setelah pertemuan antara Tunku Abdul Rahman dengan Perdana Menteri Inggris, Sir Harold Macmillan, di London, Inggris menyatakan dukungannya. Kemudian, Komisi Pencari Fakta dibentuk, diketuai oleh Lord Cobalt, untuk melakukan jejak pendapat publik tentang gagasan tersebut. Gagasan ini tidak berjalan mulus, terutama di Brunei. Salah satu yang paling menentang adalah Partai Rakyat Brunei, partai terbesar di Brunei yang dipimpin oleh Az-Zahari. Dia mengajukan 17 permintaan sebagai tanggapan atas usulan Tunku Abdul Rahman. Salah satunya adalah pembentukan Negara Kesatuan Kalimantan Utara yang akan terdiri dari Sarawak, Sabah, dan Brunei. Karena berdasarkan sejarah, Sarawak dan Sabah adalah bagian dari Kerajaan Brunei. Sultan Omar Ali Saifuddin III akan menjadi Kepala Negara Kesatuan Kalimantan Utara. Kedepannya, setelah pemilu yang adil dan demokratis diselenggarakan, Negara Kesatuan Kalimantan Utara dan Federasi Malaya sebagai dua negara yang setara akan merundingkan pembentukan Malaysia. Langsung Baginda pun angkat badan begini, beta restui perjuangan sahabat beta. Secara spontan Baginda tidak begitu. Sebab begini, beta tahu cita-cita sahabat beta. Sebab banyak sekali wakil-wakil dari Sarawak, dari Sabah datang menghadap beta, minta supaya Sabah dan Sarawak itu masuk kepada kerajaan beta. Dan beta tahu itu adalah perjuangan sahabat beta. Spontan Baginda begitu. Usulan ini disampaikan Az-Zahari kepada Tunku Abdul Rahman. Alih-alih mendapat jawaban, Az-Zahari malah dikecewakan. Jadi Tunku Abdul Rahman minta Cik Az-Zahari sudah setuju saja Malaysia. Dan Cik Az-Zahari, Tunku Abdul Rahman akan menjadi Perdana Menteri. Saya, katanya dia, Tunku Abdul Razak akan menjadi Wakil Perdana Menteri 1, dan Cik Az-Zahari akan menjadi Wakil Perdana Menteri 2. Jadi sekarang mintalah Cik Az-Zahari dapat merubah politik. Lah disitulah saya mulai tersinggung. Wah, ini sudah dirty game in politik. Nah, saya pun bilang, Tun, saya menunggu kabar dari Tengku soal 17 pasal. Bukan saya mau dengar soal ini, soal political bribe ini. Tawaran posisi Wakil Perdana Menteri 2 jika mau mendukung Malaysia membuat Az-Zahari menilai Tunku Abdul Rahman tidak memiliki itikat baik.
Dalam upaya memperjuangkan negara kesatuan Kalimantan Utara, Az-Zahari kemudian pergi ke luar negeri untuk melakukan diplomasi internasional di PBB. Namun tanpa sepengetahuan Az-Zahari, telah terjadi konsolidasi para pejuang yang mendukung negara kesatuan Kalimantan Utara dari Brunei, Sarawak, dan Sabah untuk melancarkan pemberontakan bersenjata melawan koloni Inggris. Kalimantan Utara terdengar jadi pagi merdeka. Nah, waktu saya sampai di Johor Bahru, 2 hari kemudian datang adik saya. Adik saya itu diutus oleh satu konsul untuk mengadakan pemberontakan. Wah, saya kaget dan saya marah. Jadi sidang wakil dari Barisan Pemuda Sarawak, dari Pasuk Mombongon, Sabah. Jadi ini tidak lagi, katanya tidak lagi dapat sebab kira-kira berapa ribu orang sudah masuk ke hutan-hutan, tinggal menunggu saat saja. Wah, sampai saya nangis itu, saya jarang, tidak pernah nangis saja. Air mata saya menipis. Dia bilang begini, kalau udah pimpin terus. Bentuklah pemerintah. Dan semua akan mendukung. Tapi kalau udah tidak mau pimpin, tidak ada lain jalan, dengan darah kami akan catat Bung Az-Zahari seorang pengkhianat. Nah, disitulah saya tidak bisa bicara apa-apa. Cuma saya katakan, kamu jangan mengharapkan bantuan atau sokongan dari manapun. Ini adalah satu pekerjaan yang bunuh diri namanya. Pekerjaan yang paling bodoh. Saya marah. Brunei sudah terbakar oleh pemberontakan pada Desember 1962. Pasukan Inggris dikirim dari Singapura ke Brunei. Pemberontakan dihancurkan dalam beberapa hari. Indonesia mulai menyiarkan pernyataan dukungan pada hari-hari terakhir pemberontakan yang memuncak menjadi konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Soekarno keberatan dengan pendirian Malaysia karena dipandang sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Pangkalan itu dapat mengancam stabilitas Asia Tenggara yang merupakan ancaman bagi keamanan nasional Indonesia. Namun versi lain menyebut bahwa pemikiran Soekarno hanya omong kosong. Alasan sebenarnya adalah hasrat Soekarno untuk perluasan wilayah Indonesia dan keinginan untuk memberikan sirkus kepada rakyat Indonesia ketimbang roti demi mengalihkan perhatian rakyat dari kelaparan, pengangguran, dan ekonomi yang ambyar. Tuduhan ini keliru. Soekarno tidak pernah membuat klaim untuk memasukkan Kalimantan Utara ke Indonesia. Menjelang kemerdekaan Indonesia, para anggota BPUPKI yang kelak menjadi para pendiri negara Indonesia sepakat bahwa wilayah negara Indonesia adalah wilayah bekas Hindia Belanda, bekas jajahan Belanda. Karena itu, Indonesia tidak pernah bersikeras mengklaim bagian timur Pulau Timor yang merupakan bagian dari jajahan Portugis. Begitu juga dengan Kalimantan Utara yang merupakan jajahan Inggris. Padahal kedua daerah tersebut memiliki kedekatan budaya dengan Indonesia. Di sisi lain, Indonesia disibukkan dengan klaim atas Irian Barat karena wilayah itu adalah bagian dari koloni Belanda di Nusantara. Pemahaman Indonesia ini berbeda dengan Filipina. Filipina mengklaim Kalimantan Utara bagian timur memiliki hubungan historis dengan Filipina melalui Kesultanan Sunda.
Terkait keinginan memberikan sirkus alih-alih roti kepada masyarakat Indonesia, hal ini juga keliru. Perhatian rakyat Indonesia yang teralihkan dari kehancuran ekonomi adalah dampak konfrontasi, bukan motif konfrontasi. Ini jelas dua pandangan yang berbeda. Namun, pada 9 Juli 1963, Perdana Menteri Federasi Malaya, Tunku Abdul Rahman, menandatangani Perjanjian London yang menetapkan bahwa Malaysia akan didirikan pada 31 Agustus 1963. Ketegangan mereda setelah pembicaraan di Manila mulai 30 Juli hingga 5 Agustus. Pada KTT Manila, Soekarno dan Presiden Filipina Diosdado Macapagal mengakui pembentukan Malaysia jika mayoritas orang di Kalimantan Utara dan Sarawak memberikan suara mendukung dalam referendum yang disponsori PBB. Ironisnya, sebelum referendum itu diadakan, Tunku Abdul Rahman malah mengumumkan bahwa Malaysia akan dibentuk pada 16 September 1963. Bagi Soekarno, pengumuman ini adalah sebentuk pengkhianatan. Soekarno tidak mendurhakai Manila Agreement. Macapagal tidak mendurhakai Manila Agreement. Yang mendurhakai Manila Agreement ialah Tunku Abdul Rahman bukan antek daripada imperialisme. Malaysia berdiri pada 16 September 1963. Tetapi Brunei menolak untuk bergabung, disusul dengan keluarnya Singapura dari Malaysia pada 1965. Soekarno menanggapi dengan melantangkan kampanye Ganyang Malaysia pada 25 September 1963. Pada rakyat Kalimantan Utara, terketuk pintu hati dunia. Maka terjadilah konfrontasi Indonesia-Malaysia. Ketidaksepakatan di tengah-tengah tentara Indonesia memperburuk situasi. Misalnya, pernyataan Jenderal Ahmad Yani bahwa ia tidak akan mengirim tentara ke Malaysia. Meski demikian, tekad Soekarno untuk menghancurkan Malaysia tak jua padam. Meskipun setelah gerakan 30 September, Angkatan Darat terus mengurangi pengaruh Soekarno, Soekarno tak mau tunduk. Ia hampir pasti menyebut politik konfrontatif di setiap pidatonya untuk menjaga moral publik, serta meminta dukungan rakyat Indonesia. "Ini dadaku, mana dadamu?" adalah slogan populer yang diusung oleh Soekarno saat itu. Soekarno tidak pernah membenci Malaysia. Soekarno hanya menentang kebijakan Perdana Menteri Federasi Malaya, Tunku Abdul Rahman, yang berpotensi mengganggu stabilitas dan mengokohkan imperialisme di Asia Tenggara. Soekarno juga bergerak akibat penindasan atas suara rakyat Kalimantan Utara yang ingin merdeka dan membentuk negara sendiri. Kemarahan Soekarno memuncak ketika Tunku Abdul Rahman mengkhianati kesepakatan Manila pada 1963. Pejabat Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Malaysia mengakhiri konfrontasi dengan menandatangani perjanjian damai dan memulihkan hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia.